Ya Allah Bu Wiwi, dari buka mata tuh ya pada subuh sampai memejamkan mata berarti tidur gitu ya. Yang dipegang adalah smartphone. Smartphone, yang dipegang adalah laptop, yang dipegang adalah apalagi tab dan sebagainya, sehingga terindikasi anak-anak yang terlalu sering menatap layar online gitu ya. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya ayah dan mama hebat? Alhamdulillah, bersama saya Wiwi Woro kita akan membahas hal kekinian seputar parenting atau pengasuhan anak ya. Kalau kita alhamdulillah sudah mengantarkan anak-anak kita kembali sekolah, masuk di tahun ajaran baru 2024-2025, perlu kita pahami bersama ada beberapa tantangan nih ayah dan mama hebat ya. Kita sebagai orang tua dalam membesarkan generasi alpha. Waduh ya, masih ingatkah generasi alpha itu apa? Ya, kita akan bicaranya dari generasi milenial. Generasi milenial itu generasi Y yang lahir sekitar tahun berapa ya? 1988 sampai 1996 gitu ya. Itu namanya generasi Y atau generasi milenial. Kemudian lahir setelah generasi Y adalah generasi Z, ya kan? Dari 1997 sampai 2012 baru kemudian muncullah atau lahirlah generasi alpha, yaitu generasi yang lahir mulai dari tahun 2013. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang pengasuhan generasi alpha, adalah peralihan ya atau campuran antara generasi Y atau milenial dengan generasi Z ya, yang kata kuncinya itu satu ya, mereka sangat melek teknologi atau sangat mudah mengakses informasi apapun. Sehingga membesarkan anak di generasi alpha tentu memiliki tantangan tersendiri ya. Selain memang kemudahan teknologi, ini juga sebenarnya menanti ya bahaya-bahaya kalau penggunaan teknologi ini tidak dikendalikan oleh orang tuanya atau ayah dan mama hebat ya sebagai orang tuanya. Ya, tentunya tantangannya juga tidak sedikit untuk membesarkan generasi alpha ini. Insya Allah kita akan bahas poin per poin ya, tantangannya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Semoga ini menjadi modal besar kita bersama ayah dan mama hebat dalam mengawal proses pendidikan dan pengasuhan anak-anak kita, wabil khusus yang masuk generasi alpha ya. Yang pertama adalah interaksi terlalu sering dan lama dengan teknologi ya. Anak baru masuk sekolah, coba tengok kemarin ayah dan mama hebat liburan ngapain anak-anak kita? Ya Allah Bu Wiwi, dari buka mata tuh ya pada subuh sampai memejamkan mata berarti tidur gitu ya. Yang dipegang adalah smartphone. Smartphone, yang dipegang adalah laptop, yang dipegang adalah apalagi tab dan sebagainya, sehingga terindikasi anak-anak yang terlalu sering menatap layar online gitu ya, itu menjadi generasi yang bagaimana sih? Malas
bener nggak? Menjadi generasi yang mager gitu ya, malas, mager, apalagi istilahnya ya, sehingga gaya hidup ini memang tidak banyak bergerak, sehingga akan mempengaruhi kesehatan fisik ya kan, termasuk adalah kesehatan mental. Anak-anak kita mungkin say hello-nya di tatapan handphone, di online. Itu berbeda kalau anak-anak kita dia ketemu dengan temannya gitu ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang ya jalan-jalan ke mall, bisa ngobrol langsung, kopi darat begitu ya. Tapi beda banget ketika anak itu kemudian chattingannya hanya di online. Ya, interaksi sosialnya sangat tidak terasah. Sehingga karena tantangan ini Ayah dan Mama Hebat, bagaimana sih cara mengatasinya? Ternyata cara mengatasinya kita harus sepakati dengan anak kita batas waktu yang wajar dalam memakai gawe atau memakai handphone atau memakai laptop, apalagi tab dan sejenisnya seperti itu, tanpa ada batasan yang jelas, termasuk fitur-fitur apa saja yang boleh diakses. Wah, masa anak 2 tahun berselancar kemana-mana mengakses, padahal di situ bahayanya luar biasa ya, kekerasan, apalagi pelecehan seksual ya, potensi-potensi sekarang ada yang namanya judi online yang melalui permainan begitu. Ini kalau nggak dikendalikan oleh orang tua, boro-boro ya, boro-boro ya. Jadi bukan untuk mengedukasi, tapi sebenarnya kita sedang merusak pendidikan mental anak-anak kita. Sehingga Masya Allah ya Ayah dan Mama Hebat, jadi tadi tantangannya terlalu seringnya anak kita bermain dengan teknologi, game gitu ya, kemudian chattingan dan sebagainya. Ini cara mengatasinya tentu harus sangat bijak begitu, menyepakati batasan sebenarnya berapa lama sesuai dengan perkembangan usia anak-anak kita. Sehari itu anak-anak kita boleh memegang handphone atau gawe. Sehingga yang kedua yang perlu kita waspadai Ayah dan Mama Hebat adalah menghadapi resiko bahayanya menggunakan teknologi. Harus sangat disadari betul bahwa inilah tantangan kita sebagai orang tua dalam proses pendidikan generasi Alpha. Tadi ya, generasi Alpha adalah generasi yang lahir mulai dari tahun 2013. Apa resikonya? Wah, sekarang tayangan-tayangan yang membuat anak-anak kita kecanduan game. Kalau udah kecanduan game gimana sih Ayah dan Mama Hebat? Lupa waktu, gak kenal sholat lagi gitu ya, abai terhadap panggilan orang tua. Ya dia sangat senang saja dengan dunianya sendiri gitu. Kemudian apa? Cyberbullying ya, bully cyber di medsos itu juga kerap adalah akan menjadi penyakit anak-anak kita. Jadi bahayanya anak-anak yang misalnya introvert, dia kemudian tertutup, sementara dia punya circle pertemanan ya di via online, WhatsApp, Instagram, banyak sekali ya, TikTok sekarang begitu. Dan ketika dia kemudian mendapatkan cyberbullying dan dia tidak ceritakan itu ke orang tua, itu akan menjadi tertekan. Nah, anak-anak yang memang jati dirinya belum punya ya, masih goyang, ketika tertekan jadi pikirannya pendek. Nah, itu juga perlu kita waspadai ya Ayah dan Mama Hebat. Kemudian sekarang ini perlu banget dicek Ayah dan Mama Hebat tentang judi online dengan berbagai alih-alih dan daya tarik tersendiri. Dan luar biasa, kemudian apalagi berisi tentang kekerasan dan pornografi. Jangan sampai usia anak kita yang memang belum layak begitu ya, itu disuguhin oleh tontonan-tontonan yang memang merusak mental anak-anak kita. Sehingga Mama dan Ayah Hebat adalah mau nggak mau orang tua harus lebih smart, harus lebih pintar begitu ya,
yaitu dengan mengontrol seluruh perangkat gawe yang dipakai anak-anak kita, termasuk mencari aplikasi-aplikasi yang bebas dari iklan. Nah, sehingga secara bertahap pembagian wilayah Ayah dan Mama Hebat kita bisa cek, anak kita hari ini berselancar apa ya, dia lihat apa ya, itu kemudian diobrolin, diajak ngobrol, Dek, kok kemarin lihat situs ini, kemarin lihat situs apa gitu ya, tentang apa itu, paham enggak, ini enggak boleh sayang, karena ini adalah misalnya situs masih untuk orang dewasa. Atau lagi misalnya ini situs khusus untuk orang tua yang sah diikat oleh hubungan pernikahan, yang anak-anak di luar itu tidak boleh ya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang perlu dilakukan oleh ayah bunda, sehingga pegang kendali, kemudian pastikan ya punya aplikasi yang bisa ngontrol. Dari awal tadi ya, poin pertama adalah sepakatin dulu anak kita boleh pegang gawe sehari berapa lama, situs apa yang boleh diakses, mana yang nggak boleh. Kemudian secara periodik dicek oleh orang tuanya, harus dicek ayah bunda ya. Karena kalau anak-anak kita dapat input yang dia sendiri tidak paham dan belum saatnya dapat input itu sangat-sangat berbahaya. Sehingga memang ayah dan mama hebat sesibuk apapun pastikan bisa menyapa anak kita. Ya, syukur kalau misalnya saat makan tidak ada siapapun yang pegang handphone. Saat makan itu sambil makan sambil cerita. Itu akan lebih sehat. Yang ketiga adalah jumlah interaksi sosial digital yang lebih tinggi. Ya tadi sudah disampaikan. Aduh, Masya Allah ya, berapa lama sebenarnya anak-anak kita dia pegang handphone hanya untuk kesenangan pribadi ya tadi ya. Game online begitu, kemudian interaksi sosial dengan teman-temannya di medsos seperti itu, sehingga tadi ya ayah dan mama hebat, tekanan media sosial yang tadi sudah disampaikan, kekerasan, kemudian pornografi ya, bisa dilanda oleh judi online dan sebagainya, cyberbullying, itu adalah bagian-bagian yang harus menjadi perhatian orang tua. Karena kita mendidik anak-anak kita di era digital seperti itu. Sehingga ayah dan mama hebat, pastikan kita terus mengedukasi diri tentang kehidupan sosial di digitalisasi anak ini. Dan selalu beri kesempatan anak, Dek, yang teman yang paling deket di sini siapa? Hayo, mumpung hari Ahad atau Minggu misalnya jogging bareng gitu ya. Selalu begitu, karena agar ada keseimbangan hidup. Kalau enggak, anak-anak kita pinternya hanya interaksi di online. Ketika tatap muka nanti ke sekolah, dia ketemu dengan lingkungan baru, dia ketemu dengan bapak guru baru, dia tidak bisa beradaptasi. Itu pun bagian-bagian yang menjadi penguat ya. Dan pastikan anak-anak kita nggak boleh memberikan data pribadi ke seseorang yang minta di medsos. Karena sekarang banyak sekali orang-orang jahat yang berkedok menjadi orang baik. Dan itu menjadi warning ya, ayah dan mama hebat, agar anak-anak kita bijak dalam menggunakan digital. Kita sudah masuk poin yang keempat. Orang tua gagap teknologi. Wah, ini kalaupun kita sekarang positioning hari ini, orang tuanya biasanya generasi X sama generasi Y ya, yang dulu mungkin belum begitu familiar dengan teknologi. Jangan sampai kita terjangkit oleh penyakit ini, karena bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan anak kita menggunakan teknologi dengan baik kalau pengetahuan ayah bundanya sendiri sangat minim. Rasa-rasanya nggak mungkin begitu ya. Sehingga memang tentu kalau pengetahuannya berbeda, nanti ngobrol jadi nggak nyambung. Kalau ngobrol nggak nyambung, itu yang disebut dengan gap komunikasi ya. Jadi kalau orang tua dan anak punya gap komunikasi, karena mama aku nggak kekinian deh, mama aku kolot banget gitu loh ya, ini nggak akan nyambung. Anak nanti akan mencari orang tua lain ya,
yang lebih hebat jangan-jangan cari orang tuanya di online yang profilnya nggak ketahuan gitu ya. Dan luar biasa ya, manipulasi medsos itu luar biasa, karena yang ditayangkan itu kan biasanya kehidupan yang baiknya saja. Kita nggak tahu ya catatan orang per orang yang seperti itu. Sehingga suka nggak suka, mau nggak mau, ayah dan mama yang hebat, kita harus pelajari betul teknologi agar kita dapat mengimbangi ya pengetahuan kekinian tentang teknologi ini dengan anak-anak kita. Ayah dan mama hebat sudah tahu ya tentang FOMO. Apa FOMO? FOMO itu fear of missing out. Jadi kekhawatiran generasi alpha gitu ya terhadap kalau dia tidak ikut tren kekinian. Waduh, itu bisa jadi dari rambutnya gitu ya, kemudian cara ngobrolnya, apalagi perilaku gaya hidupnya gitu ya. Ini nih kalau emaknya nggak paham FOMO itu apa begitu ya, kenapa ini bisa melanda gitu, bagaimana mungkin kita bisa menyembuhkan anak-anak kita kalau memang sudah terjangkit di FOMO. Dan bagaimana pendekatan spiritual atau agama itu harusnya menjadi pondasi ya, menjadi pondasi sebelum anak-anak kita mengenal gawai. Nah, bisa jadi ayah dan mama, ayah dan bunda gak bisa ngawasin kamu 24 jam. Tapi yakin Allah itu maha melihat, maha mendengar. Dan kita akan dapat balasan. Nah, nanti cek aja. Kenapa yang biasanya misalnya tahajud ya, sekarang subuhnya 4:30 lebih begitu, kok anak kita nggak bangun? Itu bisa melalui pendekatan agama. Ayo sayang, hari ini ngapain gitu ya? Jangan-jangan ngobrol yang berkepanjangan ngalor ngidul sama temen gitu. Itulah yang membuat Allah tidak bangunkan misalnya untuk bisa sholat. Itu adalah bagian, atau semalam ngerjain apa sampai jam berapa. Jadi kalau misalnya sudah sangat larut malam, misalnya ngerjain tugas kuliah, itu kan bisa kita mencontoh bagaimana kehati-hatian sahabat Abu Bakar ya, untuk tidak kehilangan sholat tahajud dengan mendirikan sholat qiyamul lail sebelum tidur. Itu adalah bagian-bagian bahwa terapi agama itu menjadi obat ya, menjadi obat, menjadi acuan, menjadi pondasi orang tua itu untuk mendidik mau di zaman apapun, termasuk kalau kita menghadapi generasi alpha yang tadi ya sangat kental dengan teknologi. Sehingga memang ayah dan mama hebat, tentu ini menjadi tantangan ya, tetap update tentang teknologi, karena sebenarnya kita sedang ngenyeimbangin ya untuk proses pengasuhan putra-putri kita. Dan yang terakhir adalah komunikasinya terhambat dan berjarak. Kita Masya Allah ya, padahal sangat dekat, jangankan satu rumah, satu ruangan. Tapi karena sibuk dengan gawai masing-masing, handphone masing-masing begitu ya, yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Itu adalah dampak dari teknologi. Jadi di mana ya yang dulu bisa sendaguro gitu ya, di mana malah sekarang lebih enak gitu ya via chat. Betul nggak, ngerasain gitu nggak ya dan mama hebat ya? Jadi ini anak luar biasa, kalau di chat dia cepet banget gitu responnya dibandingkan misalnya dipanggil gitu ya. Wah, ini adalah bagian-bagian yang memang karena dampak dari anak-anak kita yang tadi ya terlalu lama menggunakan medsos gitu, bertatap layar, sehingga kadang mengabaikan interaksi sosial. Sehingga ayah dan mama hebat, kita misal bisa menggunakan aplikasi misalnya Ruang Guru. Wah ya, Ruang Guru aplikasinya itu bisa menjadi bahan diskusi yang menarik tuh antara orang tua dan anak gitu loh. Ma, ini ada nih tryout nih gitu ya. Kok ada susah yang ini ya Ma ya? Gimana sih caranya? Nah, itu adalah bagian-bagian trik ya. Kita menggunakan teknologi itu menjadi media komunikasi yang hebat dengan anak. Ya tadi kata kuncinya, orang tuanya nggak boleh
ortodok ya, orang tuanya harus mengupdate diri terhadap perkembangan-perkembangan teknologi, atau bahkan sesekali boleh lah ya kita misalnya main video game bareng, cari video-video game yang ada muatan edukasi ya, yang membuat kita berpikir. Itu juga bagian-bagian yang harus kita upayakan agar kita bisa mendidik dengan baik generasi alpha ya. Itu Ayah dan Mama Hebat, 5 tantangan bagi kita orang tua dalam mendidik generasi alpha. Semoga ini menjadi pemantik Ayah dan Mama Hebat untuk terus mengupdate diri ya, menjadi orang tua yang hebat, agar amanah pendidikan putra putri kita bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.